Kayak gini. Jadi tujuan kamu ingin memprediksi apa, Nov? What kind of prediction? Memprediksi kondisi keuangan perusahaannya sih, Pak. Apakah mengalami financial distress? Tuh. Baru dijelaskan, tapi dari sana baru dijelaskan lagi secara teorinya gitu, Pak. Maksudnya secara kualitatifnya. Berarti ingin memprediksi kondisi financial distress ya. Nah, kalau kamu ingin bukan untuk menjelaskan lebih dalam apa yang ada di balik angka-angka tersebut, bukan untuk menggali kenapa itu terjadi atau kenapa demikian, atau pengen seperti itu, atau memang pengen just menjelaskan aja. Kamu lebih cenderung kemana passionnya? Pengen yang pertama sih, Pak, sebenarnya. Yang apa? pertama Pak Resi bilang menjelaskan dari angka-angka itu dijelaskan gitu, Pak. Oh gitu. Nah jadi gini, kalau kamu ingin memprediksi, jadi hanya melihat, oh ini ada yang kalau ingin berinvestasi, gini loh cara analisisnya. Seret dikasih tahu cara analisisnya. Nah setelah tahu angka-angka tadi kan muncul. Nah, disimpulkan ini menunjukkan distress, ini menunjukkan tidak gitu ya. Nah, terus ada analisis lagi tambahan dengan Bayes M-score. Nah, dari situ bisa kelihatan ini sebetulnya ada fraud atau enggak gitu. Nah, jadi kita jadi lebih aman gitu jadi ya. Jadi setelah yang hold kita kumpulkan, di situ dianalisis lagi dari yang hold itu, analisis kedua adalah untuk Bayes M-score. Bayes M-score itu nanti untuk mereduksi lagi dari situ mana yang terindikasi memiliki financial fraud. Fraud itu apa? Fraud itu kecurangan, manipulasi laba dan sebagainya. Nah, dari situ yang dia tidak terindikasi sebagai financial fraud itulah yang nanti kita akan coba scrutinize lagi menjadi ini yang LQ45. Nah, sehingga ini yang bisa untuk tempat berinvestasi. Nggak ngerti ya? Saya jelasin. Oke, nah ini saya jelasin ya. Aduh, ini saya lagi bikin buat Teguh, ya Allah. Iya, ini saya lupa. Ini, aduh, iya deh, saya lupa, Kemarin belum sempat nyelesain saya. Ini saya lagi bikin buat Teguh sama si Erlita. Cuman ya, udahlah. Mana ya? Kok nggak ada? Oh, ini bukan. Mana ya? Yang punya Nopi ya? Tunggu bentar, Nov. Saya buka dulu ya. Jadi seperti ini, Nov. Ininya Novi. Ini saya udah kasih jam movie-nya, jadi nanti semua udah ada, tinggal kamu diikutin aja sebetulnya ya. Nah kalau kamu pengen tahu, nah ini coba saya jelasin ya jam movie. Oke, jadi pertama gini, kalau ingin memprediksi, jadi idenya adalah dari dataset ini kita ingin melihat min max MCS. Ini apa ya? Kok nggak ada sih? Ini dia nih, sorry. Nah, jadi gini. Kelihatan, Nov? Iya, Pak. Kelihatan, Pak, barusan. Tapi sekarang hilang. Kelihatan nggak? Belum, Pak. Oh, tunggu saya ulang lagi deh. Bentar. Oke. Oke ya, kelihatan. Tuk. Hap. Udah. Kelihatan, Pak.
Biar Oke, ini jelas, Nov. Tadi kau nggak jelas ya? Oke, jadi nggak putus-putus nih ya. Nah, jadi gini, Nov. Pertama, kamu ngerti, eh, udah bikin ininya belum? Eh, Tag hold. Jadi lebih baik Pak dari iya, udah bikin per sektor, Nov. Udah bikin per sektor. NTB. Itu yang pakai Jamov, Iya, tanggal. yang pakai Jamov itu ya Pak. Bentar, saya bimbingan dulu, Mbak dulu. Lagi pada Maaf ya Pak. Iya, ntar nggak apa-apa. Saya jam 1 ada ini juga, ada uji juga. Oke. Jadi gini, pertama kamu harus, ini kan udah dibuat ya sama Novi ya. Terus di sini juga udah saya bikin ini korelasinya, udah saya betulin korelasinya itu menyangkut semua. Nah, nih ya. Ini sama yang Springgate ya. Kemudian kita lihat juga yang Zmijewski sama yang Springgate ya. Zmijewski sama yang net income volatility yang annualize-nya ya. Nah, di sini saya perlu jelaskan ya. Jadi pertama, kalau untuk Springgate ya, kalau Springgate itu kalau tidak salah di bawah 0,82 dia itu menjadi distress ya. Kesimpulannya skornya itu di bawah 0,82 menjadi distress ya. Nah, ini coba saya tambahin dulu deh. Jadi skor apa namanya, S skornya di bawah 0,82 maka apa ya? 0,862 Pak. 862 ya. Ya. 0,862 maka dia distress ya. Nah, ini kan. Kemudian kalau dia Zmijewski ya, Zmijewski itu kalau dia di bawah 0 ya. Kalau dia di bawah 0 ya. Jadi Z-skornya di bawah 0 maka distress gitu kan ya. Ya kan? Ya nggak? Ya nggak, Nom? Iya Pak. Iya, ya betul Yakin? Pak. Yakin? Kamu nanti Benar. presentasi loh. Ini kok tulisan saya di bawah 0 sehat sih Pak. Iya, emang kalau di atas 0, Oh iya ya Pak. saya ngetes kamu. Ya, jadi kalau di atas 0 dia distress ya. Nah, jadi kebalikannya. Jadi kalau si Springgate semakin kecil semakin distress ya kan. Kalau dia Zmijewski malah di atas 0 semakin besar dia menunjukkan semakin distress gitu ya. Nah, artinya ini perbedaan penafsiran yang sangat bertolak belakang. Makanya di sini ketika kita analisis korelasinya pun berbalik gitu ya. Nah, di sini kita ingin mengukur, kita ingin kelompokkan gitu ya. Kalau gitu kita akan lihat berdasarkan dua perhitungan ini, kita millennials ingin berinvestasi. Kita harus keluarkan nih yang sehat-sehatnya aja yang kita keluarkan. Tapi satu aja nggak cukup gitu ya. Kita perlu dua alat ukur bahkan lebih dari itu. Dan ini sangat sederhana. Nggak perlu pakai apa regresi yang macam-macam, nggak perlu pakai yang aneh-aneh. Cukup ini simple banget. Dengan apa? Dengan melihat. Untuk mengukur distress ada 3, ada Alpman Z-score, ada Zmijewski, ada Springgate. Nah, kita pakai yang Springgate sama Zmijewski aja, 2 aja cukup ya. Nah, ketika di 2 ini terkonfirmasi dia sehat dan sehat, maka itu yang kita akan ambil. Gitu loh, ngerti nggak, no? Nah, makanya di sini nanti kita akan kelompokkan yang ini sehat aja, yang distressnya kita keluarin. Nah, nanti di Zmijewski pun kita lihat apakah dua-duanya matching gitu ya. Nah, kalau menurut Springgate sehat, Zmijewski sehat, berarti itu perusahaan yang kita akan berinvestasi di dalamnya. Gitu ya, Nok ya. Nah, udah, kalau sudah berarti nanti kalau kamu harus tahu ya, ini kan masa pandemi ya. Masa pandemi itu 2020. Net income-nya kan labanya itu kan naik turun. Volatilitas itu naik turunnya laba, gitu ya. Artinya apa? Semakin dia naik turun, semakin dia nggak stabil, gitu ya. Maka apakah itu berpengaruh terhadap kondisi distressnya atau tidak gitu. Nah, kita bisa dengan regresi. Nah, cuman udah banyak itu ya.
dan juga udah jenuh gitu ya. Nah, ini dengan cara yang sederhana aja, dengan korelasi. Kalau kamu melakukan regresi itu minimal 30. Tapi kalau kamu melakukan korelasi itu minimal 3 udah cukup ya. 3 perusahaan aja yang diobservasi di bawah ini cuma 3 doang, 1, 2, 3 itu udah cukup. Ya, itu kalau korelasi, kalau dia regresi harus 30 ke bawah. Jadi kayak matriks gitu. Ya. Nah, kayak gitu. Artinya apa? Ya udah tapi memang ada kelemahan. Kalau korelasi kita hanya mampu berpengaruh melihat polanya aja. Kalau net volatilitasnya naik, bagaimana kondisi distressnya? Apakah akan membuat distress atau enggak? Nah, cuman sebatas itu, nggak bisa melihat kalau ini naik 1, yang sebelah sana naik berapa, nggak bisa kalau pakai korelasi. Kalau pakai korelasi hanya melihat arahnya aja. Nah, jadi kita ingin melihat nih, kalau dia volatilitas, gimana cara mengukurnya dengan resiko? Resiko itu dengan standar deviasi. Ya, nah kita analyze dulu standar deviasinya. Ini kan per quarter ya. Nah, jadi volatilitas per quarter itu per triwulan. Nah, kita coba kalau kita setahun kan kayak gimana? Kita bagi dengan akar 4 ya. Ya mengikuti ya, 1 tahun 4 kuartal ya kan. Kalau dia dibaginya per semester berarti square dari 2 gitu. Kalau dibaginya per minggu berarti square dari 52 gitu. Kalau dibaginya berarti hari berarti square dari 257. Nah, kayak gitu. Ya, jadi ini untuk mengannualize-kan. Jadi kalau kita setahunkan berapa kira-kira volatilitasnya ya. Nah, volatilitasnya adalah sekian ya. Ya, ini sengaja nah, kalau kita lihat 408 miliar ya. Ini kan sekitar 816 miliar ya. Dan tinggal dibagi akar dengan akar 4 ya. Nah, dari situ bisa kelihatan gitu ya. Oh, ini standar deviasinya. Nah, inilah yang kita hitung untuk mengukur net income volatility. Nah, seperti itu Nov ya. Nah, jadi ini kita operasionalkan dulu. Operasionalkannya gimana? Pertama kita hitung Springgate rumusnya gimana? Papernya apa? Gitu ya. Yang kedua, Zujewski rumusnya gimana? Papernya apa? Dan tafsirannya gimana juga. Nah, yang ketiga, volatilitas net income. Kita ingin lihat ya papernya kayak gimana. Ya papernya apa gitu ya. Kemudian cara mengukurnya kenapa di standar deviasikan itu Pak, saya nggak salah atau enggak? Enggak, saya bersumber dari Khan and Bradbury. Nanti saya kasih papernya. Jadi kalau net volatility ini dari kamu bisa cari aja banyak ya. Cari banyak aja. Bisa di Google nanti proxy net income volatility ya, mau bukti. Nah, kayak gini nih nanti buktinya ya. Nah, jadi proxy net income volatility. Nah, ini sangat menyenangkan sebetulnya bermain dengan ini, asal ngerti. Nah, jadi earnings volatility dan sebagainya gitu. Nah, ini earnings volatility sama nih ya. Volatilitas ini nanti kamu bisa lihat nih cara mengukurnya gimana gitu ya. Nah, jadi ya seperti itulah Khan and Bradbury. Nah, volatility and risk relevance of comprehensive income ya. Nah, ini semuanya apa namanya? Contemporary Accounting Economics ya. Ya, intinya nanti saya kasih papernya ya. Nanti ada papernya untuk bicara mengukur net income volatility dari standar deviasi ini ada, memang saya nggak ngasal, tapi saya ada papernya. Nah, baru kita korelasikan untuk melihat bagaimana hubungannya antara Springgate dan volatilitas net income, antara Zwijewski dari volatilitas net income, ya. Nah, kita ingin melihat nih ya. Nah, tapi sebelum kita lihat ke situ, kita harus melakukan test of difference, uji beda dulu, ya. Kita harus melihat uji beda dulu, apakah perhitungan Zwijewski dan Springgate itu dua hal yang sama atau berbeda. Kalau dua hal yang sama, berarti nggak usah korelasi dua-duanya, cukup satu aja korelasinya. Ngerti nggak? Nah, artinya kalau Springgate sama dengan Zwijewski, ya kita cukup satu aja. Ya mau Springgate atau Zwijewski, kita korelasikan salah satu, tidak keduanya. Nah, that's why kita butuh uji beda. Kita lihat dulu apakah berbeda Zwijewski sama si apa namanya non si Springgate gitu ya. Nah, makanya kita tes di sini parameter dengan menggunakan uji beda, test of difference ya.
Spring Gate sama JSP ya. Nah, kita tes dulu. Ada dua asumsi yang digunakan untuk bisa melakukan uji beda. Yang pertama, catat ya, adalah normality test. Ya, tes normalitas. Datanya harus normal. Ya, data yang mana? Data ya keduanya gitu ya. Data keduanya itu harus normal gitu ya. Nah, caranya gimana dengan Shapiro-Wilk test ini? Shapiro-Wilk test. Jadi data keduanya harus normal distribusinya. Ya, jadi error terms-nya sebetulnya yang dilihat, normalitas data itu sebetulnya dilihat dari error terms-nya ya, seperti itu. Nah, dari sini kita ada rumusnya untuk menggabungkan rasio JSK sama Spring Gate, tetap kelihatan hasilnya, nanti hasilnya adalah normal atau tidak. Cara melihatnya dari sini nih, 0,172. Nah ya, kalau dia di atas 0,05 ya, nah ini ya, di atas 0,05, maka dia datanya sama dengan normal ya. Nah, berarti ini kan 0172, normal nggak? Normal gitu ya. Nah, terus kalau dia normalitas data udah terpenuhi, maka ini aman. Ya, ini aman. Ya. Kemudian yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua kita harus melihat tes homogenitas, ya. Homogenitas. Nah, tes homogenitas ini untuk melihat apakah apa namanya si antara data satu dengan data kedua itu merupakan data yang sama atau berbeda gitu loh. Percuma kan ini namanya uji beda. Kalau uji beda itu kan ingin membedakan. Nah kalau keduanya adalah homogen ya sama aja berarti nggak ada bedanya, ngapain uji beda gitu ya. Nah seperti itu. Nah di sini aduh ini saya belum tampilkan ya. Jadi kalau kita lihat Jamovi-nya, nah ini kita masukin dulu ke Jamovi ya. Nah di sini ada yang namanya apa ya? Normality test, nah homogenitas of variance ya, Levin test, Leibniz test ya. Nah kayak gitu. Nah di sini ada keterangan nih, kalau low p-value itu yang ini nih, p-value ya, p-value. Cuma ini pakai independent t-test sih. Kita padahal kita adalah yang paired sample, tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Jadi intinya ada dua ya. Kalau dia datanya normal, maka dan sampelnya itu berpasangan. Jadi ada dua cara melakukan uji beda. Mengukur kedua sampel yang berbeda. Gitu ya. Jadi atau mengukur kedua sampelnya sama 70 JI 70 ya. Ingin melihat satu dengan ini, satu dengan yang B. Nah, kalau kayak gitu memakai metodenya paired sample. Sampel berpasangan. Tapi kalau misalkan ini ada JI 70 gitu ya. Yang satu lagi ada JI 78 gitu. Nah, itu makanya independent t-test. Nah, yang ini nih, independent t-test ya. Jadi ada dua cara membedakan dua kelompok yang sama, yaitu paired sample ya. Kalau yang independent t-test ini membedakan kedua kelompok yang memang nggak berkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Satu JI 70, satu JI 78 misalkan, atau satu JI 30. Nah, itu kan udah jelas-jelas dua sampel yang berbeda gitu ya. Satu 30 sampel, satu 70. Nah, kalau kayak gitu makanya independent sample t-test ya. Nah, sekarang apa namanya? Yang kita lakukan yang mana? Yang kita lakukan yang paired sample. Kenapa? Karena sampelnya tetap 70, tapi kita ingin dihitung, direduksi dengan menggunakan rumus matematik gitu ya, menghasilkan Springate score, menghasilkan Zhujeski score. Artinya sampelnya sama gitu. Maka kita tidak boleh menggunakan independent t-test. Kita menggunakannya yang paired sample t-test. Karena sampelnya satu. Ya, yang membedakan adalah apa? Satu diuji dengan Springate, yang satu lagi diuji dengan Zhujeski. Nah, kita ingin melihat nih beda atau enggak. Nah, gitu makanya kita menggunakan paired sample t-test ya. Kalau di Jamovi, paired sample t-test hanya pakai satu asumsi saja, yaitu asumsi normalitas ya. Yang asumsi untuk apa namanya teh, asumsi yang dia itu homogenitas itu digunakannya dengan independent sample t-test ya. Jadi ya jelas ya, kan sampelnya untuk menguji berbeda atau enggak gitu. Yang satu 70, satu 30 perlu namanya homogeneity test ya. Nah, kalau yang paired sample mah udah jelas sampelnya kan sama-sama 70 gitu. Jadi nggak perlu lagi homogenitas, sudah pasti homogen gitu. Sehingga apa namanya?
cukup dengan uji asumsi normalitas saja, ya. Kalau normalitas ini terpenuhi, ya, kalau normalitasnya ini terpenuhi, gitu ya, maka ya udah, berarti kita melakukan prosedur yang namanya parametric test of difference, ya. Kita melakukan yang namanya uji parametrik, ya, parametrik. Nah, kalau parametrik ini berarti sampelnya, distribusi dari sampel tersebut harus normal, ya. Nah, kan ada sampelnya kan cuma satu, ya kan, satu sampel, ya, satu sampel. Nah, terus kemudian ada yang Springate dan ada yang Zwijewski. Nah, distribusi dari sampel ini, bukan error ya, saya perbaiki ya, sorry. Jadi distribusi dari sampel sebanyak 70 ini harus normal. Normal itu seperti apa? Normal itu seperti ini, no. Normal itu seperti ini. Nah, ada di garis tengah titik-titiknya tuh, ya kan? Nah, ada dua nih yang memang outlier, nggak apa-apa lah, bisa kita hilangkan, tapi enggak juga nggak masalah, ya. Nah, ini kalau dia datanya normal, maka dengan parametrik, ya, parametrik test, ya. Kalau parametric test, maka kita ujinya adalah t-test, ya, t-test ini, ya, paired sample t-test, student T, ya, student T kalau di istilah Jamovi-nya, yang ini nih student T. Nah, kalau yang non parametric itu sampelnya distribusinya tidak normal. Artinya apa? Ketika kita tarik garis tengah, si sampelnya itu kan dari 70 itu sebarannya tuh nggak rata gitu ya, nggak ke atas ke bawah. Ya ada macam-macam lah di atas ini. Ya, nah ini namanya tidak normal sehingga harus dilakukan yang namanya non parametric test, gitu ya. Kalau non parametric test langkahnya adalah Wilcoxon, ya. Nah di sini kalau Jamovi menampilkan dua-duanya, jadi enak, gitu ya. Jadi ya udah deh beres gitu. Nah dari sini kamu bisa melihat, gitu ya. Nanti mungkin saya kasih tahu deh kalau Iva udah bisa join, gitu ya. Mau merunning Jamovi ya nggak apa-apa lah, nanti coba ketemu lagi, nanti saya ajarin cara make Jamovi-nya gimana, karena harus megang gitu ya. Kalau kamu kan percuma saya jelasin kamu kan nggak bisa megang gitu. Kecuali laptop kamu ngerental mungkin ini baru bisa, tapi kan nggak usah dipaksain lah. Kalau nanti udah ada Iva, baru nanti saya jelasin gimana cara memakai Jamovi-nya ya. Tapi kalau sekarang ini ya saya ajarin kamu untuk cara menafsirkannya ya. Nah, jadi ini nanti akan dilakukan oleh Iva, hasilnya seperti ini ya. Nah, dari sini kita bisa melihat, lihat ini sampelnya adalah 70 ya sampelnya. Jadi 70 ini saya masukkan, hasilnya minnya rata-ratanya sekian, titik tengahnya sekian, terus standar deviasinya sekian, standar R-nya sekian ya. Nah, dari sini yang perlu kita perhatikan adalah oke, berarti ada 70 sampel yang saya masukkan. Berarti ini adalah uji beda atas 70 sampel ya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita dengan tes yang parametrik sama non parametrik kira-kira beda atau enggak? Tipis ternyata bedanya ya. Kalau di sini dilihat ternyata p value-nya ini signifikan. Artinya apa? Kalau p value signifikan itu kalau dia di bawah 0,05. Kalau dia di bawah 0,05 maka dia signifikan. Ya, sih. Maknanya apa kalau signifikan? Maknanya berarti tolak H0. Berarti nanti kamu harus, kalau ingin memprediksi, berarti harus ada H0. Gitu, no. Harus ada H0, ya. Ya, H0-nya apa? H0 dan H1 gitu ya. Nah, H0-nya apa H0-nya? H0-nya adalah si apa namanya? Tidak mampu membedakan. Tidak berbeda, tidak beda lah gitu. Ya, jadi antara Springate sama si Zwijewski tidak ada bedanya gitu, itu H0-nya. Kemudian kalau H1-nya apa? H1-nya berbeda. Berarti antara Springate dan Jamovi itu berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, hasil perhitungannya menunjukkan hasil yang berbeda. Nah, sekarang kalau dia p-value di bawah 0,05 berarti ini cara menafsirkannya adalah maka kamu gagal tolak, kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak H0. Ingat ya, kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak H0. Itu kalau apa? Kalau dia tidak signifikan, ya. Itu kalau dia tidak ya, tidak signifikan, ya. Kalau dia di atas 0,05, tidak memiliki cukup bukti untuk menolak H0. Nah, sekarang kamu lihat di sini.
Dia kalau di bawah 0,05 signifikan. Berarti gimana maknanya, no? Maka dia memiliki cukup bukti untuk menolak H0. Ya, seperti itu cara menafsirkannya. Jadi punya bukti yang kuat untuk menolak H0. H0-nya apa? Tidak ada perbedaan. Berarti kalau dia 0,01 dan dia di bawah 0,05, maka tandanya ini secara statistik signifikan. Sehingga kalau secara statistik signifikan, maka dia memiliki bukti yang kuat, cukup bukti untuk menolak H0. Yaitu untuk menolak H0-nya apa? Bahwa tidak ada perbedaan antara Springate dan Zuyevsky. Artinya apa? Dia terima H1 gitu. Berarti ada perbedaan ya antara perhitungan Springate versus Zuyevsky ya. Sehingga kalau berarti Springate dan Zuyevsky itu berbeda gitu ya. Dari sampel yang sama diuji dengan Springate dan dengan Zuyevsky menghasilkan hasil yang berbeda ya. Artinya angka-angkanya pasti berbeda gitu ya. Nah, dari situ barulah kita bisa lari ke korelasi. Gitu ya. Jadi dalam menyusun struktur papernya ada hipotesis pertama. Yaitu hipotesis pertama H0 dan H1 tadi ya, terkait dengan uji beda. Ya, bahwa tidak ada perbedaan antara Springate dan Zuyevsky. Itu yang pertama. Yang kedua, korelasi. Ya. Korelasinya adalah ya apa ya? Korelasi gimana ya? Korelasi itu adalah ya kalau dia menunjukkan korelasi berarti korelasi tidak pakai hipotesis ya, jadi langsung aja menjelaskan penjelasan dari hipotesisnya tersebut gitu ya Nov ya. Jadi kamu setelah menjelaskan ternyata H0 diterima gitu ya. H1 diterima ya. Artinya apa? Ada perbedaan ada Zuyevsky dan Springate. Maka gitu ya. Maka bagaimana korelasinya? Ya, korelasinya adalah seperti ini korelasinya, bahwa karena itu berbeda maka kita korelasinya masing-masing, satu Springate, satu Zuyevsky, gitu ya. Maka korelasinya seperti ini, Springate minus, Zuyevsky positif, gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau dari sini berarti maknanya adalah, nah nih ya maknanya adalah, saya kasih komen nih, semakin besar nilai S-score ya, maka volatilitas net income akan semakin turun gitu ya. Jadi semakin besar kan karena minus berarti berlawanan. Ketika kita semakin besar maka S-score-nya semakin besar maka volatilitasnya akan semakin turun gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, atau jangan kita balik ya. Jadi ini mungkin bukan kayak gini ya. Ini adalah Springate versus net income volatility ya. Jadi versus Springate ya. Jadi apakah si net income volatility itu mampu mempengaruhi nilai Springate score gitu ya. Nah, ini kayak gini ya. Nah, ini kayak gini ya. Balik, sorry. Jadi, nah kalau kayak gini berarti penafsirannya bisa balik ya. Yang betul kayak gini. NI apakah dia dengan semakin volatilitasnya NI akan mendorong dia menuju ke arah kehancuran perusahaan gitu ya, yang kita ukur dengan Springate score. Nah, kayak gitu ya. Maka di sini kita akan ubah semakin apa? Semakin turun, semakin naik ya. Volatilitas NI semakin besar, maka nilai S-score akan semakin kecil gitu ya, akan semakin kecil. Nah, gitu ya. Jadi kalau volatilitasnya naik, Springate score-nya akan turun. Gitu, no. Nah, penafsirannya gimana? Penafsirannya kita lihat Springate score. Springate score gimana penafsirannya? Kalau dia di bawah 0,862 maka distress. Artinya apa? Kalau volatilitas naik, S-score makin turun. Berarti kalau S-score makin turun, berarti dia akan semakin menuju ke financial distress. Gitu ya. Nah, kayak gitu. Berarti ada korelasi antara naik turunnya income
earnings dengan kondisi financial distress yang diukur dengan S-score, Springate score. Ya. Tetapi hubungannya sekuat apa? Gitu. Sayangnya ini cuma 0,05. Ini kecil hubungannya. Hubungan dikatakan kuat apabila dia lebih besar dari 0,5 atau ada yang bilang 0,7 atau 0,8, ada yang bilang kayak gitu. Nah, silakan kamu pilih, kita paling kecil aja deh 0,5. Nah, nanti ya, kamu silakan cari nih ya 0,5, 0,7 atau 0,8. Nah, itu nanti ada papernya pasti ya. Cuman saya lupa papernya apa. Nah, nanti kamu tinggal cari saja. Nah, artinya apa? Artinya ketika memang ada korelasi, tapi korelasinya nggak signifikan gitu. Kenapa tidak signifikan? Karena nilai si korelasinya hanya di bawah 0,5 ya. Nah ya, jadi kekuatan korelasinya sini ya dikatakan adalah kuat jika koefisien korelasi ya, ini koefisien korelasi yang 0,05 ya, koefisien korelasi lebih besar dari 0,5 atau 0,7 atau 0,8 ya. Nah, sekarang ini besar atau kecil menurut kamu? Bentar ya, saya ambil dulu. Coba komen dulu. Ya, sudah siap belum? Oke, bisa dipahami, Nov? Bisa, Pak. Oke, nah sekarang apakah ini koefisien korelasinya gede atau kecil, Nov? Jawabannya Kecil, Pak. kecil. Iya. Kenapa? Karena kurang dari 0,5. Nah, nanti kamu cari papernya ya, yang mengatakan bahwa 0,5 itu korelasi dikatakan lemah. Kalau di bawah 0,5 dikatakan lemah itu dapat dari mana? Ya, nanti searching aja. Dari jurnal biasanya banyak. Nah, sedangkan kalau kita beralih ke sini, net income volatility, Zwijewski, ya. Nah, gimana coba kamu menafsirkannya? Coba kamu tafsirkan sekarang. Yang Zwijewski ini. Karena ini nilainya positif, jadi semakin besar net income volatility-nya, maka dia 0, bentar, Pak. Zwijewski berarti dia semakin besar nilai Zwijewski-nya, berarti dia volatilitas NI semakin besar, maka dimulai dari volatilitas NI dulu ya, bukan dari Zwijewski-nya dulu. Volatilitas NI semakin besar, maka Zwijewski-nya semakin besar juga. Ya, kemudian kekuatan korelasinya gimana nih? Kekuatan korelasinya lebih kecil, Pak, karena kurang dari 0,5. Betul sekali. Ori, bisa. Wah, memahami gitu tuh sulit ya, Pak, ternyata. Iya, jadi seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu, no. Ya, jadi ini cara menafsirkannya ya saya kasih di sini ya. Jadi tolak H0 ya. Jadi H0 tes normalitas ya. Tes normalitas ya. Nah, jadi tes normalitas itu seperti ini. H0-nya adalah tidak normal ya. Tidak normal. Tidak terdistribusi normal. Nah, gitu ya. Kemudian kalau yang kedua adalah tes Yang kedua tes ya, kalau dia normal ya H1-nya berarti H1-nya sama dengan terdistribusi normal ya.
data sampel tidak terdistribusi normal. Nah, kalau H1-nya berarti data sampel terdistribusi normal, ya. Nah, gini ya, normal, ya. Nah, itu kalau tes normalitas, ya. Tes hipotesisnya, ya. Tes hipotesisnya berarti dilihat di p-value-nya ya, Nov, ya. Kalau tes normality ini Shapiro-Wilk, ya. Shapiro-Wilk, ya. Nah, kemudian kalau tes hipotesis, lihat yang tergantung. Kalau datanya normal, pakai yang Student's t-test. Tapi kalau datanya tidak normal, pakai yang Wilcoxon, ya. Tes hipotesis untuk data normal, maka pakai yang student test, ya, student t-test. Untuk data tidak normal, maka pakai yang apa? Wilcoxon, ya. Nah, gitu, Nov. Bisa dimengerti? Ya Pak, alhamdulillah. Ya, kalau dia H0-nya gimana? H0-nya, nah kayak gini ya, kamu perhatikan lagi ya. H0-nya adalah berarti hipotesis untuk uji beda ya. Ini untuk uji beda. Uji beda. Ya. Satu, tes normalitas. Ya. Kemudian yang kedua, tes hipotesis. Nah, gitu ya. H0-nya apa? H0-nya? H0-nya adalah berarti tidak ada perbedaan signifikan antara apa? Springate versus Zmijewski gitu ya. Nah, ini harus dimunculkan, Nov, pada saat nanti kamu menuliskan paper kamu di bab 2. H1-nya berarti ada perbedaan signifikan, ya. Nah, ada perbedaan signifikan antara apa? Ada perbedaan signifikan antara Springate dan Zmijewski. Udah deh, beres gitu doang, Nov. Baru dari situ baru kamu masuk ke korelasi gitu ya, ke korelasi. Ya. Korelasi di sini kamu lihat, oh ternyata minus dan ternyata di sini 0,1. Nah, itu yang pertama ya. Nah, tapi Nov, tapi lihat ya, perhatikan di sini. Ini adalah untuk yang si apa namanya? JI 70. Ya, JI 70. Nah, kalau kita pisahkan per basic per sektor, nih ya, per sektor itu bisa jadi hasilnya berbeda. Nah, ini saya kumpulin nih ya. Yang ini udah ya. Nanti kamu kalau mau cari yang basic materials ya. Nah, di sini tinggal cari lagi yang consumer cyclicals, energi, financials ya. Sama infrastruktur and properties ya. Nah, kayak gitu sih. Nah, intinya adalah kamu ingin melihat per sektor yang masuk ke J ini seperti apa. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang harus mau kamu lakukan? Apakah kamu mau lihat per sektor atau tidak? Gitu loh. Kalau yang awalnya kan kita mau lihat per sektor, cuman saya kembalikan ke kamu, mau lihat per sektor atau tidak. Saya jelasin dulu ya sebelum kamu memutuskan ya. Kalau lihat per sektor, maka minimal jangan sampai ada yang di bawah 10 atau ya 3. Kalau bisa yang sektor-sektor kecil itu digabungin. Nah, ini saya gabungin nih teknologi ya. Kan teknologi cuma 1 tuh, 2 nih. Healthcare cuma 1, 2, 3. Industrial cuma 1, 2. Tambah transportation ecology cuma 1. Ini saya jadikan 1 nih sektornya. Jadi sektornya adalah transportation, healthcare, teknologi, and industrial. Ini untuk yang JII, ya, JII 70. Nah, ketika saya satukan, nih ya, ini saya cuma tinggal pakai ini aja, pakai apa namanya, tinggal gini aja nih, dipisahin per sektor. Nah, tinggal klik di filter, ya, tinggal kamu pilih aja, ya, healthcare, kemudian industrial, kemudian teknologi. Tuh muncul deh kayak gini, ya kan? Nah, tinggal kamu taruh di sini 048 blok ya sampai sini. Taruh ke bawah. Copy ya. Kamu pindahin ke sini udah langsung paste. Pastenya tapi paste yang spesial. Klik kanan, paste spesial, values and number formatting atau
langsung aja values and source formatting. Gitu ya. Set, tadan, tuh kayak gini ya. Udah ada. Rapi kan? Iya, rapi lah. Nah, dari sini baru kamu nanti bisa masukkan ya, kayak gini nih, kayak yang saya lakukan. Ya udah tinggal korelasinya di copy, copy ke sini, ceklek ya, 0,37. Nah, ini kita lihat dulu deh. Oh, ternyata ada yang nggak kebagian nih. Apa yang nggak kebagian? Geointer Tractors. Oh, Transportation and Logistic belum. Maaf ya. Nah, berarti ini kopinya kurang nih berarti ya, kopinya kurang. Nah, ulangi lagi ya. Di sini Transportation and Logistic ya, berarti sini saya harus tambahin sektornya satu lagi. Ya, di sini saya tambahin Transportation and Logistic. Nah, ini dia nih. Ya, tuh deh dapat deh satu lagi. Nah, ulangi lagi. 4048 sampai 70 di blok ke samping, copy. Nah, pindahin ke sini. Ya, taruh di sini, klik kanan, paste spesial, values and source formatting. Klik. Tadan, tuh. Jadi kan rapi. Baru di copy atasnya yang ini ya. Tinggal kayak gini aja sih. Nah, ini boleh dua kayak gini langsung. Enter. Nah, sama tuh kan. Nah, sekarang lihat nih, ini di sini set. Tuh, harus row-nya harus tepat. Kalau nanti kamu copy nanti ada di bawah ini, tinggal tarik ke atas. Tarik aja ke sini, ya. Artinya ya tinggal ditarik ke sini. Tuh, ditarik. Ya, hasilnya dapat ya hasilnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kamu lihat per sektor basic materials juga sama, no. Ya. Basic material sama. Caranya gimana? Caranya adalah kayak gini, no. Data Springgate ya, apa yang dataset ini kamu masukkan di sini ya. Di sini basic materials aja yang dimasukkan. Nah, tuh ya. Muncul tuh satu ya. Ke bawah, blok ke samping ya. Copy ya, sampai sini aja deh kopinya ya. Copy. Nah, baru basic materials nih ya. Basic materials. Baru nanti kamu tinggal pindahin aja ya di sini misalkan. Set, salah. Klik kanan, paste spesial, values and source formatting. Plug, udah persis ya. Nah, dari sini kamu tinggal masukin aja ini ya nih ya. Tinggal dari karena ini saya udah buat. Nah, nanti kan kamu pasti pusing ya. Nanti tinggal gini, copy ya. Pindahin ke basic materials. Nah, taruh di sini. Perhatikan ya, enter. Set. Tuh. Kalau kamu melihat di sini korelasinya sampai bawah. Ya. Nah, artinya kamu masukin aja rumus baru ya, korelasi ya, korel array 1 ya, yang ini koma array 2. Array 2-nya yang si Springgate yang ini nih. Nah, gini no ya. Kurung tutup enter. Dapat 0, minus 0, sekian sekian. Ya. Nah, ini juga sama korelasi, korel. Kemudian ambil yang annualize, blok ke bawah ya. Koma, kemudian kamu pindahin ke sini nih. Yang Zujewski score-nya, blok ke bawah lagi, kurung tutup, enter. Nah, kayak gitu ya. Nah, dapat deh. Nah, nanti per sektor kamu bikin kayak gitu kalau mau. Ya, per sektor aja bikin dulu. Set, sama. Ya. Jadi nanti ada banyak di sini. Tuh ya. Di sini kamu tinggal caranya gini, klik kanan ya. Move or copy. Ya. Nah, dari sini baru di sini kamu tinggal copy salah satu aja, basic materials. Ya. Kok nggak ada? Oke, copy yang basic materials, create copy, oke. Ya. Sheet 3-nya ini nggak usah ada deh. Sheet 3-nya kita hapus. Ya, udah. Nah, nanti kamu hapus sheet 3-nya ya, hapus sheet 3-nya. Nah, udah gitu gimana ya? Udah gitu tinggal dimainkan aja, nanti si Iva yang akan merunning Jamovi-nya. Jadi kamu bagi tugas. Misalkan kayak gitu ya. Yang penting kan Novi udah tahu gimana cara menafsirkannya ya. Intinya semuanya sama gitu. Ketika nanti per sektor akan kelihatan perbedaannya Nov dari kalau kamu running 70-70-nya. Kan kamu running 70 nih ya, ada 70 data. Nah, sekarang kita pengen melihat yang per sektor.
Nah, kayak gimana sih pengaruh apa si korelasinya? Ternyata berbeda-beda tuh. Yang ini 0,450 gitu ya. Yang ini 0, minus 0,1 gitu ya. Artinya yang basic materials ini lumayan kuat nih, Nov, hampir 50% loh. Bahkan ini yang Zwiejewski udah 50% ya. Ya bisa kita bulutin lah 50% ya. Artinya ini udah kuat nih kalau untuk basic material. Jadi kalau dari 70 itu memang kurang kuat korelasi antara kenaikan volatilitas dengan si volatilitas dari net income berkorelasi dengan si Zwiejewski sama Springate itu kurang kuat kalau 70-70-nya. Tapi kalau kita lihat per sektor ini berbeda-beda, no. Ya. Ini yang basic materials aja hampir 50%. Artinya apa? Artinya volatilitas net income itu ternyata sangat berpengaruh bagi sektor basic material. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi, nah, kamu di sini mau apa nih? Mau consumer goods ya, consumer goods. Nah, kayak gitu, no. Paham tidak? Paham ya? Nah, ini tinggal dihapus aja nih, ya. Kamu tinggal hapus aja. Nah, ini kayak gini. Tinggal dihapus. Ya, tinggal di udah dihapus mah udah beres. Ya, tinggal diginiin aja. Udah gitu gimana? Nah, udah gitu mau pindah ke dataset Springgate, tinggal diambil yang consumer goods-nya, ya. Lihat di sini. Nah, itulah mengapa pentingnya dataset ini. Artinya apa? Kamu bisa menganalisis per sektor. Ternyata kalau dia secara umum itu korelasinya lemah, ya, antara volatilitas net income, ya, naik turunnya net income dengan kemungkinan dia akan pilot itu lemah korelasinya. Tapi di basic materials malah kuat, gitu ya. Terus kalau di yang healthcare dan lain-lain itu nggak kuat malah. Nah, ini menarik banget. Artinya apa? Artinya kamu bisa lihat. Jadi kalau Novi ingin memilih yang sektor basic materials, ya hati-hati bahwa volatilitas net income itu sangat berpengaruh terhadap kebangkrutan. Nah, jadi setiap sektor berbeda karakteristiknya. Menarik kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi ini, aduh, masya Allah deh. Apa namanya? Sangat menyenangkan ya. Nah, ini tinggal udah dapat ya tuh consumer goods ya. Consumer cyclical, sorry. Ya, ini consumer cyclical. Kita pindahin ke sini. Cyclical ya. Kemudian klik kanan, fase spesial, values and source formatting. Tadan! Ih, kok nggak ada sih? Oh my God. Oh, nggak ke copy. Maaf. Ini copy. Kemudian customer cyclical. Nah, ini. Klik kanan, fase spesial, values and source formatting. Set. Nah, udah kan? Dapat? Nah, tinggal korelasinya aja diperbaiki. Tuh kan, korelasinya tinggal kesiniin, terus yang ini juga tinggal naikin ke atas, gitu ya, enter. Tuh, 12% korelasinya ya. Nah, kalau yang ini juga sama, kita tarik ke atas. Yang ini juga sama, kita tarik ke atas. Nah, itulah bermain di korelasi, enaknya data kecil juga bisa. Ya. Nah, perhatikan, Nov. Di sini malah positif nih ya korelasinya. Waduh, keren banget nih. Oh my God, ini malah positif ya, annualize sama si Springgate ya. Kalau keumumannya negatif, malah ini positif sendiri nih. Untuk yang consumer cyclicals, artinya apa? Dengan semakin besar volatile income, malah dia semakin sehat gitu. Nah, ini aneh nih. Ini anomali nih. Kok gitu ya? Nah, ya bisa jadi sih karena artinya Ramayana, artinya mereka malah volatilitasnya naik gitu loh. Volatilitas, jadi semakin besar volatilitasnya malah semakin menguntungkan, malah semakin nggak sehat gitu, nggak distress. Ini menarik sih. Padahal ini ada yang distress tuh ya. Tuh. Yang distress ini apa nih? Nah, kita lihat. Oh, Matahari Department Store, lihat tuh. Dia kan banyak menutup gerai ya.
Tapi masalahnya semua sektornya malah kuat, malah dia positif semua tuh, lihat tuh. Gila men, ini positif semua. Subhanallah nih. Oh my God, cuman memang matahari ini sangat besar sih, minus 873 miliar ya. Dia udah pangsa pasarnya udah gede sendiri nih. Surya Citra Media ini SCTV ya. SCTV, MNC, ini RCTI ya. Yang retail itu Matahari sama Ramayana sama kalau AC Hardware ini kan Perkakas ya. Nah, kamu bisa lihat nih tuh kan. Ini malah aneh gitu. Nah, jadi semakin besar volatilitasnya, justru dia semakin sehat. Nah, kalau Zujewski gimana? Kalau Zujewski malah semakin besar, ya, dia akan semakin distress. Nah, tuh lihat tuh Zujewski. Aneh ya? Ya gitulah. Ya ini data statistik tidak berbohong sih, insya Allah. Oh my God, my God, my God, my God. Ya deh. Ya udah, nah cuman nanti kan di tesnya dulu kan apa namanya secara umum berbeda dan sebagainya. Ini boleh lah. Jadi nanti kamu bisa menampilkan per sektor. Ini kalau per sektor kayak gini ya, ada pertanyaan nggak dari kamu? Belum sih, Pak. Tapi nah sekarang jadi gini, ketika kamu bikin paper ini, dilihat dulu secara umum ya, secara umum itu seperti apa ya. Kalau secara umum untuk satu JI 70 ini kan dia berbagai macam sektor, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya ini memang sangat menarik juga sih untuk dilihat. Ternyata dia tidak begitu gede ya korelasinya. Seperti itu ya. Kalau secara umum 70-70 ini. Tapi kalau dilihat per sektor ternyata ya ada yang menarik gitu ya, ada yang menarik. Nah, nanti kamu setelah jadi per sektor gitu ya, maka kamu dilihat yang kira-kira akan kamu kupas yang mana gitu ya. Ya, yang kira-kira sejalan aja dengan si korelasi ini ya. Kayak yang tadi consumer cyclical kan nggak sejalan. Malah korelasinya yang Springate positif gitu ya. Nah, itu nanti pengecualian di belakang aja. Jadi setelah semuanya dibahas per sektor, yang belakangnya baru oh ternyata ada anomali. Anomalinya adalah yang consumer cyclical. Ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, nanti setelah itu pertanyaan selanjutnya adalah kalau gitu milenial muda harus berinvestasi ke perusahaan yang seperti apa? Ya. Nah, maka ada salah satu analisis lagi, ya. Analisis Benese M score. Yang ini nih. Nah, dari sini kita scrutinize lagi. Artinya apa? Dari sini hanya diambil yang memenuhi syarat sehat di keduanya, ya. Jadi kan setelah per sektor kita analisis, oh, ada yang distress, ada yang enggak gitu ya. Jadi nanti kalau analisis per sektor itu dilihat dulu kalau yang berdasarkan Springate ternyata yang distress adalah ini. Kalau berdasarkan si Zujewski yang distress adalah apa gitu ya. Nah, baru kita lihat korelasi apa uji bedanya, baru kita lihat ke korelasinya gitu ya. Korelasinya gimana? Nah, kayak gitu. Ya, jadi urutan pembahasannya itu dilihat dulu nih, mana yang distress, ada berapa perusahaan berdasarkan Zujewski, berdasarkan Springate ya. Baru kita lihat uji beda. Zujewski sama Springate hasilnya beda atau sama? Ternyata beda. Baru setelah itu ke korelasi ya. Setelah itu apa? Udah beres gitu. Nah, terus yang kedua apa? Ya ada lanjutannya. Yang kedua adalah setelah dilihat analisis dari mulai distress atau enggak, terus beda atau enggak, ada korelasinya gimana dengan net income volatility gitu ya. Baru yang terakhir adalah kalau gitu, ya mana perusahaan yang kira-kira sehat apa sudah mas sehat berdasarkan Zujewski dan Springate, tapi juga dia tidak ada financial fraud, gitu ya. Nah, makanya ini kita lihat nih, yang Springate ini saya contreng nih, distressnya saya contreng. Set, ini isinya yang sehat saja, ya. Kemudian Zujewski juga sama, conclusions-nya, oh sehat semua nih ya. Kebetulan nih, jadi yang Zujewski sehat, yang Springate juga harus sehat juga, ya, health gitu ya. Nah, kalau kayak gitu udah data set Benese-nya adalah hasilnya seperti ini. Nah, ini ya. Tuh. Jadi ada sekitar berapa? 30 perusahaan yang dia sehat berdasarkan
perhitungan Springate and Zwijerski. Ya. Dari 70 ada 30 doang yang sehat-sehat gitu ya. Kata Springate sehat, kata Zwijerski juga sehat. Cuman 30 ya. Nah, dari sini kamu lihat dengan Benese M-score. Nanti hasil Benese ini adalah nah kayak gini ya. Nah, ada fraud detected sama fair gitu ya. Nah, fraud detected ini 0,22 kalau tidak salah. Nanti kamu lihat di papernya ya. Papernya saya ada, cuma saya lupa. Bagaimana mengklasifikasikan fraud atau fair? Fair itu wajar, fraud itu berarti ada manipulasi. Nah, dari sini kamu bisa analisis, set, ya. Misalkan, oh ternyata nih yang fair cuma satu, yang lainnya fraud semua. Meskipun dia saham syariah, tapi tidak menutup kemungkinan dia juga melakukan manipulasi, ya. Nah, ternyata ada nih manipulasi, misalkan gitu ya. Dari 30 ternyata hanya sekian yang dia fair gitu ya. Hanya satu misalkan, ya udah. Berarti kesimpulannya adalah kamu investasi di pertama dia sehat menurut Zwijerski and Springate. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan Benese, dia pun tidak terindikasi adanya fraud. Ya, 3 ini alat yang kita gunakan. Ya, nah tadi korelasi dan sebagainya itu penghias aja biar lebih berwarna. Oke, udah. Nah, dapatlah hasilnya. Nanti kesimpulan akhirnya adalah inilah perusahaan yang kamu rekomendasikan. Ya, bagi milenial untuk berinvestasi. Ya, tadi alasannya banyak ya. Setelah melalui screening pertama, Springate lolos, Zwijerski lolos ya. Kemudian kita korelasikan kayak gimana maknanya gitu ya. Kemudian kita kaitkan juga dengan si yang Benese ya. Ini pun lolos. Nah, inilah perusahaan yang memang dia adalah terindikasi fair ya atau tidak memiliki financial fraud gitu ya. Seperti itu. Nah, seru kan? Seru, Pak. Ini kamu jadi KTTA sendiri ya? Aduh, KTTA kamu kayak gini nggak tuh? Kayak gini ya, Nov? Aduh, jauh, Pak. KTTA kamu kayak gini nggak, Nov? Enggak, Pak. Jauh di bawah. Oke, nah jadi seperti ini nanti kalau kamu bisa mengeksekusinya, wah, masa tim kamu itu tim yang sangat kuat ya. IFA itu kuat di analisis ya. Kamu juga kuat di analisis ya. Tulisan kamu bagus, tulisan IFA juga bagus gitu ya. Hanya saja IFA mungkin sedikit unggul di sini karena dia memang akuntansi ya. Ini udah makanan sehari-hari nih, Satria nih ya. Ya nggak sehari-hari juga sih di perkuliahan nggak diajarin, cuman paling tidak ngelihat laporan keuangan tuh udah ketahuan lah bisa. Nah gitu sih no. Oke. Nah dari situ nanti kalau kamu bisa menuliskan ini ya dia, ya, tulis dulu aja. Berarti tugas kamu sekarang tulis bab 1, udah gitu bab 2-nya ya dengan signaling teori ya, teori sinyal. Ya kamu nanti cari tentang teori sinyal ya. Nah, terus udah gitu kamu berikan penjelasan secara singkat tentang Springate, Zwijerski sama si Benese. Nah, ya. Baru udah gitu kamu nanti ke metodologi, ya tadi metodologinya adalah ini dengan kamu ingin melihat prediksi gitu ya. Maka ini positifis. Maka ini kuantitatif gitu ya. Nah, maka metodologinya pun kuantitatif ya, melihat, memprediksi, kemudian menafsirkan hasil prediksian kamu, maka itulah positifis ya. Maka konsekuensinya harus kuantitatif metodologinya. Nah, kuantitatifnya kayak gimana? Kamu operasionalkan variabelnya ya, bahwa untuk variabel Springate apa aja ya, rumusnya gitu ya. Kemudian variabel cara menafsirkan Springate kayak gimana? Di bawah 0,862 ternyata apa? Nah, baru bagaimana cara menafsirkan si Zwijerski, rumusnya kayak gimana? Itu yang pertama. Kemudian menafsirkannya kayak gimana? Itu yang kedua. Sama Benese juga sama. Jadi polanya sama gitu ya. Pola yang ketiga adalah Benese ketika rumusnya gimana, penafsirnya gimana. Udah gitu apa? Ya udah gitu kamu jelaskan tentang metodologi analisis datanya ya. Jadi operasionalkan dulu variabelnya, cara rumus-rumusnya, menafsirkannya, baru
kita menganalisis datanya. Ya. Cara menganalisis datanya untuk Zumi-Jewski di atas di bawah 0,862 maka dia distress. Itu spring gate. Untuk Zumi-Jewski di bawah di atas 0 maka dia distress. Untuk Benais saya lupa. Di bawah 0,22 maka dia fraud kalau tidak salah ya. Nah, baru yang ketiga analisis yang uji beda ya. Uji beda ya. Berarti apa aja analisisnya? Oke, ini sekalian aja deh. Saya rancangin ya. Bab 1 udah oke, pendahuluan itu kamu harus kaitkan investasi ya. Kaitkan dengan tema utama, ya. Tema utamanya apa kamu? Investasi, maka kaitkan dengan investasi, ya. Kemudian bab 2-nya ini adalah teori, ya. Teorinya ini, nah nanti di sini isinya adalah yang pertama ya. Yang pertama itu adalah apa sih? Teori sinyal, signaling teori. Nah, signaling teori. Yang kedua, kamu jelaskan tentang si spring gate, ya, spring gate versus Zwiejowski untuk mengukur financial distress, mengukur distress ya. Kemudian yang ketiga, baru kamu Benais untuk mengukur fraud, ya, financial fraud ya. Jadi financial untuk mengukur ini financial distress ya, financial distress ya. Nah, baru yang keempat adalah hipotesis. Ya. Hipotesisnya gimana? Ya. Ya, hipotesis terkait uji beda ya, uji beda. Nah, udah deh beres. Gitu deh. Nah, penelitian terdahulunya di mana? Nah, sebenarnya ini riset terdahulu. Ya, langsung aja riset terdahulu. Nah, kalau saya pendekatannya kayak gini. Ya. Kalau saya pendekatan seperti ini. Jadi nggak mesti lagi nanti nomor 5 riset terdahulu, enggak. No, that is wasting your time. Jadi riset terdahulunya udah langsung khusus Springate dan Zwiejowski. Nah, ini juga sama riset terdahulu tentang Benais M-score ya. Nah, hipotesis udah jelas ya bahwa bagaimana uji beda gitu ya. Uji beda ini ya ini riset berbasis riset terdahulu gitu ya. Yang kalau uji beda untuk melihat apakah ini uji beda ini ya Springate sama Zwiejowski ya. Sebenarnya versus Zwiejowski udah ada belum? Udah banyak kalau nggak salah ini. Ya, jadi untuk membedakan antara Zwiejowski and Springate. Nah, itu kamu lampirkan gitu ya. Penelitian yang memang udah pernah melakukan uji beda terhadap Springate dan Zwiejowski ada atau enggak? Kalau nggak salah banyak. KTT Arisma kamu lihat aja daftar pustakanya. Nah, ya dari situ kamu nanti merumuskan kalau gitu, hipotesisnya kamu rumuskan berdasarkan penelitian terdahulu bahwa ada perbedaan ya antara Zwiejowski dan Springate ya. Maka hipotesis penelitian kamu adalah plug H0 ada perbedaan, tidak ada perbedaan, H1-nya ada perbedaan ya. Udah deh beres ya. Kayak gini. Nah, bab 3 baru kamu ini ke apa namanya metolit ya. Metolit ya. Nah, ingat paradigmanya harus kamu sampaikan, paradigma positivis ya. Ini paradigma positivis intinya adalah kita asumsi yang digunakan adalah to predict and to explain. Nah, kayak gitu no. Yang kedua, habis paradigma yang digunakan, udah gitu apa? Baru kamu metodenya adalah kuantitatif, metode kuantitatif, ya. Maka kamu menggunakan operasionalisasi variabel, ya. Nah, operasionalisasi variabel itu kayak gimana? Rumus, ya. Springate, kemudian Zwiejowski, kemudian dan Benais, ya. Udah gitu doang, ya. Rumus-rumusnya apa aja? Kemudian yang ketiga, baru setelah operasionalisasi, metode pengumpulan data, metode
pengumpulan data. Nah, ini sorry, operasionalisasi variabel ini yang ketiga, maaf ya, ini yang ketiga. Yang ketiga. Yang kedua ini adalah apa? Metode sampel. Metode pengambilan sampel. Nah, ini sampel dan populasi ya, pengambilan sampel. Nah, ini populasi dan sampel dah. Populasi dan sampel. Nah, kamu menggunakan populasi dari apa? Perusahaan yang terindeks JII 70. Nah, gitu no. Ya. Populasinya adalah perusahaan yang terindeks JII 70. Apakah kamu ambil sampelnya? Nah, kalau ambil sampelnya tidak usah karena kan 70 udah langsung kamu analisis. Ya. Jadi bukan dari seluruh populasinya bukan 700 perusahaan, tapi hanya 70 perusahaan yang terindeks JII. Itu udah deh kamu jelasin bahwa populasi yang digunakan dalam unit analisis yang digunakan dalam ini ya. Jadi ini unit analisis ya, sorry. Unit analisis ya, unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah apa? Adalah populasi dari perusahaan yang terindeks JII 70 ya. Kemudian kamu operasionalkan rumus Springate, Zwiderski, Benei seperti apa. Nah, baru kamu lakukan metode pengumpulan datanya seperti apa, gitu ya. Metode pengumpulan datanya seperti apa, ya. Ini dengan ada primer nggak ada kan? Data sekunder, ya. Nah, jadi dokumentasi, ya. Ingat dokumentasi data sekunder, ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi ini riset terdahulu, kamu terserah kamu mau pakai scoping, mau pakai gayanya Pak Heru, mau pakai apa namanya atlas boleh. Nomor 3 pakai tree diagram juga boleh, gitu ya. Nah, itu akan lebih mengasihkan terus terang, gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti kamu tinggal bagi-bagi aja, Ifah yang mana, kamu yang mana ya. Nah, baru ini metode pengumpulan data, dokumentasi, data sekunder. Dokumentasi ya, karena kan kamu ngumpulin, ya. Nah, data sekundernya apa? Laporan keuangan, berita-berita, dan sebagainya. Ya, barulah metode analisis data, Ya, nah ini strukturnya ya. Metode analisis datanya gimana? Metode analisis datanya kamu menggunakan multi-metode. Ya, yang pertama, metode analisis data yang pertama A, gitu ya. Kamu menggunakan bagaimana analisis terkait dengan Springate. Nah, yang tadi itu di atas di bawah 0,862 maka menunjukkan apa? Distress gitu ya. Analisis Springate, terus kemudian Zwiderski. Nah, kemudian juga apa namanya? Ya, analisis Springate dan Zwiderski. Oh, ini satu lagi nih. Rumus Springate, Zwiderski, dan Benei. Pertama rumus net income volatility ya, net income volatility. Springate, Zwiderski, and Benei ya. Nah, kayak gitu. Kemudian nah, di analisis datanya, analisis ini kan untuk memetakan distress atau enggak, gitu ya, distress atau hold, ya. Kemudian yang kedua, kamu melakukan analisis dari uji beda, Springate versus Zemi-Jewski, ya. Kemudian yang ketiga, kamu melakukan analisis ini analisis uji beda. Yang ketiga, kamu melakukan analisis korelasi, ya. C. Analisis korelasi antara net income, ya, volatility versus Springate and Zemi
Zujewski. Nah ya, baru setelah itu yang terakhir adalah apa? D. Kamu melakukan analisis Beneish. Ya. Untuk apa? Untuk melihat fraud. Nah, gitu Nov. Nah, ini adalah analisis, ada 4 analisis yang kamu gunakan, ya. Analisis Springate and Zujewski, distress atau hold. Kapan dikatakan distress, kapan dikatakan hold based on Springate and Zujewski. Kemudian uji beda Springate versus Zujewski tadi, ya. Untuk uji beda tahapannya ada normality test, ya. Gimana tuh? Kemudian setelah itu setelah normality test kamu lihat juga hipotesisnya. Ya, hipotesisnya baru diuji. Ya, baru udah gitu kamu lihat juga analisis korelasi, ya, antara net income sama si Springate dan Zujewski, korelasinya gimana. Nah, dari situ kamu menghasilkan analisis Beneish, ya, untuk melihat fraud dari perusahaan-perusahaan yang apa namanya sudah terindeks tadi, ya. Ngerti nggak? Nah, pilihan kamu sekarang, kelihatannya ini nggak akan bisa kamu lakukan dengan melihat per sektor, ya, kayak gitu. Kelihatannya loh, kayak gitu. Makanya apa namanya? Kalau saya, kamu cukup membandingkan yang 70 J71-nya aja, yang 70, yang langsung tidak menggunakan pembagian per sektor lagi, menurut saya, gitu ya. Menurut saya. Nah, gitu sih. Karena nanti akan banyak, ini bisa sampai 30 halaman kalau kamu seperti itu. Sedangkan ini kan paling maksimal juga 20 halaman, nanti kita reduksi menjadi 8 halaman kan. Nah, kayak gitu sih. Kalau menurut saya cukup yang dibandingkan adalah yang korelasi ini aja. Sampai di sini udah cukup ya. Ini kan udah saya hitungin tuh. Tuh kan udah saya hitungin ya. Ya, nanti untuk yang sektornya ini kita hold dulu. Ya, kita hold dulu. Ya, nanti kalau kamu udah juara di sana baru nanti ini kita masukin. Iya. Kita langsung sektor kita untuk ke jurnal ya. Seperti itu. Kan jadi bertahap gitu, no. Nah, kurang lebih seperti itu, no. Kira-kira gimana? Jadi nanti karena itu akan sebanding nanti ketika kamu sudah melakukan uji beda, kemudian sudah melakukan korelasi, menganalisis dan korelasi, baru terakhir kamu analisis dengan Beneish itu nyambung dari 70 ke 70. Dari 70 ya direduksi lagi menjadi 30 gitu ya. Nah, itu menjadi hasil finalnya ya. Seperti itu. Kayak gitu sih menurutku ya. Oke, gimana? Ada tanggapan? Ya, saya kalau sektor kayaknya sulit. Kalau sekarang emang dalam waktu berapa berarti? Seminggu lagi. Ya, seminggu lagi. Iya, nggak akan sempat kalau kamu per sektor ya. Iya, Pak. Jadi nggak usah per sektor, langsung GI 70 gitu ya. Nah, ya udah nanti paling tinggal diiniin aja ya. Jadi riset terdahulu tentang Beneish M-score. Nah, ini juga riset terdahulu tentang ya uji beda ya Springate versus Zujewski ya. Nah, terus satu lagi sih korelasi sih. Sebenarnya korelasi belum ada. Jadi cukup sampai sini aja sih. Jadi terdahulu tentang uji beda Springate dan Zujewski. Nanti menghasilkan ya. Nah, jadi menghasilkan hipotesis. Kalau yang ini enggak menghasilkan ya. Ini juga enggak menghasilkan. Ya hipotesisnya bisa aja sih, hipotesisnya ketika di atas 0, ini juga menghasilkan hipotesis deh, nggak apa-apa ya. Menghasilkan biar konsisten hipotesis. Ngerti nggak hipotesisnya, no? Hipotesisnya adalah ya tadi, berarti hipotesis 1, 2, 3, dan 4. Jadi 4-4-nya masuk di yang bab 2 ya, Pak?
Jadi mungkin kayak gini deh, saya rapikan ya. Hipotesisnya adalah ini mungkin hipotesis 1 ya. Hipotesis 1 itu maksudnya selalu ada dua, 1A, 1B. 1A-nya tadi bahwa apa namanya, kalau kita menebak yang hipotesis yang kita harapkan itu hipotesis 1B gitu ya. Saya contohin ya. Jadi hipotesis 1A ya. Satu itu ada A dan B. Ini terkait spring gap. Nah, kalau spring gap tadi gimana? Di bawah 0, berapa? Kalau di bawah 0,862 dia distress. Oh gitu. Berarti JII 70, nanti kamu redaksinya kamu perbaiki ya. Terus JII 70 ya, perusahaan JII 70 tidak ini deskriptif aja sih sebetulnya. Nggak perlu hipotesis sih. Seluruh perusahaan JII 70 harus jelas nih. Seluruh. JII 70 tidak mengalami distress. Mengalami distress, sorry ya, mengalami distress. A1B-nya adalah seperti ini, kebalikannya. Tidak mengalami distress. Yang kita harapkan yang mana? 1A, 1B? 1B, Pak. 1B ya. Oke. Nah, maka ini kan hipotesis kita kan menduga, boleh-boleh aja hipotesisnya kayak gini ya. Berarti yang kita harapkan kan yang 1B ya, ini yang kita bold. Ya, nah yang kedua kayak gini lagi hipotesisnya tentang Zujewski ya. Seluruh perusahaan JII 70 mengalami financial distress ya. Ya udah deh. Berdasarkan rumus Springate ya. Nah, gini ya. Kemudian rumus Springate mampu membedakan sorry. Bukan kayak gini. Jadi rumus Springate mampu membedakan terus JII 70 yang mengalami distress atau tidak. Jadi intinya adalah untuk Springate ini kita ingin membuktikan bahwa rumus Springate mampu nggak sih membedakan mana perusahaan yang distress, mana perusahaan yang enggak ya. Jadi mampu membedakan mana perusahaan JII yang mengalami distress dan mana yang tidak. Ya, nanti kamu redaksinya diubah sendiri lah ya. Nah, ini juga kayak gini, ini yang 1B-nya. Nah, ini berarti tidak mampu. Nah, stressingnya di sini ya. Kalau ini kan mampu. Kebalik, ini tidak mampu ya. Jadi yang hipotesis yang diharapkan itu yang H1B ya. Selalu seperti itu. Nah, ini juga sama berarti. Jadi rumus Zumijewski ya. Zumijewski tidak mampu membedakan mana perusahaan JII 70 yang mengalami distress dan mana yang tidak. Ya. Oke, nah baru yang kedua adalah rumus Zumijewski pun dia tidak mampu membedakan mana perusahaan yang mengalami distress dan mana yang tidak. Udah deh beres. Nah, kurang lebih kayak gitu, Nov.
Paham? Nah, ini jadi seperti itu. Jadi, kita apakah dia mampu membedakan atau tidak? Gitu ya. Kemudian, ini yang terakhir deh. Ini di sini. Nah, riset terdahulu tentang uji beda antara menghasilkan hipotesis. Oke. Nah, baru di sini yang ini H2A ya, H2A, H2B ya. Yang ini H3. Ya, seperti ini. Nah, dari situ kamu nanti bisa melihat ya mana yang distress dan mana yang enggak ya. Oke. Ini sementara dulu ya. Nanti kalau saya nemu ide yang lebih ini ayo coba saya iniin. Nah, terus mana ya? Oke, berarti kan mampu membedakan dulu ya. Artinya kalau misalkan dia di atas 0,2 maka 0, di bawah 0,682 maka dia distress ya. Dan sebagainya. Pakai hipotesis nggak ya? Oke deh, kayaknya nggak perlu deh. Oke, sorry saya ralat no. Yang ini kita tidak usah berhipotesis deh. Saya ralat ya, ini nggak usah hipotesis. Intinya adalah kita tuh ingin melihat mana aja ininya apa namanya tujuannya apa ya, kita rumuskan dulu deh tujuannya. Tujuan 1 ya, tujuan 1 itu kita ingin melihat spring gate ya, klasifikasi bukan ya, terus JII 70 yang distress ya, berdasarkan spring gate ya. Nah, ini kan kayak gini. Yang kedua, kita ingin melihat tujuannya apa, Nov, yang kamu ini kan yang kamu tulisin. Berdasarkan Zujewski. Itu Pak, apa namanya, perusahaan mana yang layak untuk menerima investasi, sama satu lagi, Pak, saya lupa. Layak menerima investasi sama Pak, satu lagi. Layak menerima investasi ini maksudnya itu Pak. Yang layak sebagai tempat berinvestasi gitu ya. Investasi. Terus yang kedua, lupa Pak, coba saya cek dulu ya Pak. Ya, Pak Sok, nanti itu aja. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, kita dengan menggunakan ini ya, analisis Springate and Zujewski ya. Berdasarkan Springate and Zujewski. Ini ya, Springate dan Zujewski, gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua, kita ingin apakah berbeda nggak gitu ya. Si Springate dan Zujewski itu berbeda atau enggak gitu ya. Nah, jadi kita dengan menggunakan uji beda ini ya. Uji beda. Nah, kita dengan menggunakan uji beda hasil Springate versus hasil Zujewski gitu ya. Nah, yang ketiga sekarang barulah kita ingin melihat
apa yang mempengaruhi, gitu ya, apa yang mempengaruhi si Springate versus Zwijewski itu apa? Adalah net income volatility, gitu ya. Nah, jadi kita ingin lihat, gitu ya, maksudnya seberapa besar pengaruh si, ya, seperti apa ya? Apakah net income volatility berkorelasi dengan hasil Springate dan Zwijewski, ya? Nah, kayak gitu, berkorelasi dengan Springate dan Zwijewski, ya kan? Nah, baru yang setelah itu adalah kita ingin melihat, jadi seperti ini nanti ketika kita mendesainnya, uji beda Springate Zwijewski menghasilkan hipotesis. Nah, ini ya. Yang kedua ini tidak perlu hipotesis ya, yang teori ini. Ya, kalau ini kita perlu. Nah, baru terakhir itu kita ingin melihat analisis. Yang kedua tadi apa? Kamu coba lihat dulu. Oke ya, di sini berarti analisis Kalau di sini tuh kemarin Iva nyaranin ini Pak, seperti apa fenomena financial distress yang terjadi selama pandemi COVID-19 pada perusahaan yang terdaftar di JI 70. Oh, oke. Berarti itu ya. Nah, kalau gitu ini kita bisa gabungin nih, Nov. Itu yang jadi pertanyaan pertama, ya. Yang jadi pertanyaan pertama itu yang tadi apa namanya? Apa tadi teh? Seperti apa fenomena financial distress yang terjadi Seperti pada apa ya apa fenomena financial bentuk distress. fenomena distress ya yang terjadi pada JI 70 ya. Jadi bukan bentuk fenomena ya, sebetulnya pemetaan, bukan bentuk fenomena, tapi kita ingin mapping, ya, mau mapping ya di DJI 70 ini mana yang distress, gitu ya, mana yang distress dan apa yang mempengaruhinya, seperti apa bentuk fenomena atau ya ada berapa banyak gitu mungkin ya yang lebih ada berapa banyak perus JII 70 yang mengalami distress di masa pandemi, gitu kali ya? Ya kan? Ya Pak, lebih pas. Iya, ini lebih pas. Terus baru yang kedua, nah ini pertanyaan yang kedua nih. Baru yang kedua adalah apa yang mempengaruhi, ya? Apa yang mempengaruhi, ya, distress terhadap perus JII 70 di masa pandemi, ya. Nah, ini dengan net income volatility, ya, berkorelasi. Nah, gitu ya. Baru yang ketiga, perus JII 70 yang layak untuk berinvestasi. Nah, barulah kita menjelaskan yang analisis yang D, ya, analisis D, ya. Analisis A, gitu ya. Oke deh. Saya buat ini, Nov. Kurang baik apa sih saya sama kamu? Yang lama panahnya sini Pak. Terus yang ini ya, yang ini juga biar tajam lah ini analisisnya ya. Oke, dah. Oke, bisa dipahami ya, saya coba jelaskan ya.
Pertama, jadi fenomenanya kamu apa fenomena gitu ya? Apa fenomena utama? Fenomena utama dan kaitkan dengan tema lomba ya. Tema lomba kamu adalah investasi ya. Investasi syariah. Investasi pada saham syariah. Oke, ini ya. Kemudian yang kedua, di sini ini pertanyaan penelitiannya ya, research questions ya, pertanyaan penelitian, pertanyaan riset. Nah, pertama, ada berapa banyak perusahaan J70 yang mengalami financial distress di masa pandemi? Nah, kamu petakan dengan menggunakan Springate and Zujewski ya. Kemudian juga uji beda antara Springate and Zujewski, berbeda antara keduanya ya, menghasilkan hasil yang berbeda juga gitu ya. Nah, baru yang kedua, net income volatility apa sih yang mempengaruhi distress tersebut ya? Setelah tahu berapa banyak, kita pengen tahu juga kenapa sih itu, apa aja sih yang bisa mempengaruhi distress. Nah, barulah dengan menggunakan korelasi analisis C. Nah, yang ini ya. Analisis A itu adalah analisis Springate and Zujewski yang ini nih, ya, yang ini nih, yang di nomor 5 ini, ya. Analisis B yang ini uji beda, ya. Nah, ini uji beda, ya. Analisis C yang ini korelasi, ya. Nah, di sini ada C korelasi, net income berkorelasi dengan hasil Springate and Zujewski, ya. Seperti itu. Jadi ini korelasi ya, korelasi antara net income volatility dengan hasil Springate ya. Nah, baru yang ketiga, terus kalau gitu setelah kita tahu mana yang mempengaruhi korelasi tersebut, mana perusahaan yang layak? Nah, ini kesimpulan utamanya. Mana perusahaan yang layak? Ya kita reduksi lagi ya. Reduksi lagi, kita cari yang hold menurut Springate, hold menurut Zujewski. Tak dapat, baru kita analisis dengan si Benes ya, untuk melihat mana perusahaan yang tidak melakukan fraud. Nah, perusahaan yang sehat berdasarkan keduanya dan tidak ada fraud, itulah perusahaan yang akan sebagai tempat berinvestasi yang layak. Nah, ya baru nanti teorinya signaling teori ya. Riset terdahulunya adalah tentang signaling teori ini, kamu cari ya bahwa ini adalah untuk mencari sinyal-sinyal ya. Kemudian riset terdahulunya Springate and Zujewski. Nah, baru untuk mengukur financial distress. Baru yang ketiga riset terdahulu tentang uji beda antara Springate dan Zujewski. Nah, ini ada hipotesis ya. Hipotesisnya adalah apa? Ya, yang tadi ya, H1 ya, H0 ya, H0 dan H1 ya. H0-nya adalah apa? H0-nya adalah bahwa Springate tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan signifikan antara Springate versus Zujewski ya. Nah, yang kedua ini ada perbedaan signifikan ya. Ada perbedaan signifikan antara Springate dan Zujewski. Udah deh beres. Nah, barulah yang ketiga kamu riset terdahulu tentang Benes M-score. Nah, ini nggak usah pakai hipotesis juga ya. Nah, jadi kayak gini. Jadi hipotesisnya cuma satu ya, yang ini aja ya. Udah dari situ kamu tinggal apa namanya? Masuk ke metodolid ya. Metodolidnya ini unit analisisnya positivis untuk memprediksi dan mengexplain. Konsekuensi dari positivis kamu harus melakukan prosedur kuantitatif ya. Nah, yang kita analisis kuantitatif itu apa? Pertama adalah unit analisisnya harus tahu populasi seluruh perusahaan JI. Kemudian yang kedua dioperasionalkan variabelnya. Ya, variabel untuk mengukur net income volatility gimana nih? Ya, jadi net income volatility variabel pertama. Gimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya rumusnya kayak gimana? Dapat dari jurnal apa? Gitu ya. Kemudian Springate itu gimana rumusnya? Zujewski juga gimana rumusnya? Benes juga gimana rumusnya? Ya. Nah setelah itu barulah pengumpulan data sekunder, dokumentasi data sekunder. Barulah analisis datanya adalah multi method kuantitatif ya, multi method kuantitatif ya, kuantitatif ya. Nah jadi bermetode-metode ya, satu Zujewski dan Springate untuk melihat distress atau enggak, ini untuk pertanyaan penelitian pertama ya. Yang kedua uji beda ya, Springate Zujewski untuk pertanyaan yang kedua, pertama juga ya, masih yang pertama. Nah yang kedua baru korelasi. Nah
Apa aja yang mempengaruhi? Nah, ini korelasi. Analisisnya yang C. Yang D itu perusahaan yang layak tempat berinvestasi adalah analisis yang D, Benes M Score. Ya. Udah paham? Nah, hasil dan pembahasan, kamu di sini untuk hasil, ya, hasil dan pembahasannya gimana? Ya udah, ini jadi mau dijadikan satu atau enggak biasanya? Apanya itu, Pak? Hasil dan pembahasannya. Biasanya sih, Pak. Ya, pertanyaan 1, 2, 3 ini hasil sebetulnya. Pembahasannya itu kamu kaitkan dengan signaling teori. Ya. Nah, jadi hasil itu adalah tujuan 1, 2, dan 3. Ya. Pembahasan kaitkan hasil yang diperoleh dengan signaling teori ya. Nah, udah deh beres. Bab 4, bab 5 adalah kesimpulan. Simpulan dan implikasi. Udah deh. Simpulan dan implikasi. Ya udah. Nah, jadi hasilnya itu tujuan 1, 2, dan 3 nanti kamu sajikan. Nah, baru di pembahasannya itu adalah kaitkan dengan teori sinyal. Jadi setelah kita melakukan penelitian ini, kayak kamu gimana nih hasilnya? Ternyata hasilnya adalah dengan alat analisis yang kamu kembangkan mampu melihat bahwa ini loh perusahaan yang dia tidak distres, yang sehat, dan juga dia keuangannya pun tidak ada manipulasi. Ya, dan itu berkaitan dengan teori sinyal karena dari laporan keuangan ternyata mampu memberikan sinyal-sinyal kepada si investor muda untuk melihat jangan sampai salah investasi. Nah, itu kaitannya kurang lebih ya dengan teori sinyal. Ya. Nah, kalau simpulan dan implikasi kamu silakan simpulkan aja ya. Semua pertanyaannya simpulkan, terjawabnya gimana, kemudian nanti teori sinyal terbukti atau tidak gitu ya. Baru nanti implikasinya seperti apa. Ya. Oke? Siap, Pak. Oke. Ya udah implikasi risetnya buat investor muda ya. Seperti itu. Udah deh, bikin dulu aja sebanyak mungkin ya. Nanti baru cara apa setelah semuanya oke, baru nanti kita tinggal rangkum menjadi 8 halaman ya. Jangan dibatasi dulu pemikiran kamu harus 8 halaman, jangan nanti kamu pasti jelek hasilnya. Lebih baik nggak ada batasan, tulis aja yang menurut kamu ini keren ya. Baru udah gitu kita coba rangkum. Oke? Siap, Pak. Oke, untuk sementara gini dulu ya. Nanti kalau ada hal-hal yang lain kita coba diskusikan. Ingin tanyain sebelum saya tutup? Cukup, Pak. Nanti saya diskusikan lagi sama Iva. Ya. Oke, siap. Berarti ini tinggal saya save apa namanya? Terus juga ini rancangan desain penelitian ini, desain riset tim 1. Iya. Oke, kalau gitu ya ini coba saya hap. Nanti mana ya? Paper. Ih, kok nggak ada sih? Tenggelam terlalu jauh, Pak. Iya ya. Tim 1. Dah. Sip. Dah ya. Beres semuanya, beres. Alhamdulillah. Ini saya save dulu, nanti saya kasih ke Novi ya.
Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ini tanggal berapa sih, No? 19. 19. Iya, Awal 19 lah. 20. Oke, nah yang Teguh belum. Aduh, banyak banget ya. My God, my God, my God, my God. Ini punyanya kalian. Dah, beres. Udah ya. Kita tutup. Thank you, Novi. Mudah-mudahan nggak kapok. Udah ya. Kita tutup ya. Makasih. Silakan diselesaikan dan bagi tugas dengan Iva ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.